Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Markus bab 9 ayat 20-10 di hari Minggu 28 Februari 2021, Minggu Prapaskah yang kedua. Kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan pikiran hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Injil Markus bab 9 ayat 2-10. Pada suatu hari Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes bersama mereka naik ke gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilau-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup menggelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia dan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka membuka pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih. Hari ini Injil mengisahkan tentang Yesus yang ada di Gunung Tabor bersama-sama dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan di sana Yesus menampakkan kemuliaannya. Suatu penampakan yang sesungguhnya mengungkapkan apa yang nanti akan terjadi, yaitu kemuliaan kebangkitannya. Kemuliaan kebangkitan, tetapi kemuliaan kebangkitan itu tercapai melalui kematian, melalui penderitaan. Suara yang terdengar di atas gunung itu mengatakan, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dengarkanlah apa yang dikatakannya. Hiduplah seperti apa yang dikatakannya. Hiduplah seperti apa yang ditunjukkannya dalam cara hidupnya. Orientasi hidup kita adalah sedemikian rupa supaya perkataan kita mencerminkan perkataan Yesus. Tindakan-tindakan kita, perbuatan-perbuatan kita mencerminkan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan Yesus. Yesus memperjuangkan keselamatan melalui penderitaan dan wafatnya. Dan oleh penderitaan wafat itu ia sampai pada kemuliaan untuk menunjukkan siapapun pengikut Kristus, hidupnya harus berorientasi pada perjuangan, gerakan untuk memperjuangkan kebaikan bersama, kesejahteraan bersama. Gerakan untuk memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup. Masa Prapaskah adalah masa di mana kita meneguhkan kembali, membaharui kembali komitmen kita
Bahwa sebagai pengikut Kristus, saya harus mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Bahwa sebagai pengikut Kristus saya harus mengikuti jalan yang ditapaki oleh Yesus. Berorientasi kepada kepentingan bersama. Dan rela menderita untuk kepentingan bersama itu. Karena itulah cara hidup Yesus yang mesti tercermin juga dalam cara hidup kita. Kita berdoa untuk itu. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.